Buka aja itu. Enggak, belum. Masih apa lagi? Bengkak ketemu. Bengkak matang. Nah, jadi rencana awal tadi malam itu adalah kita undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama dan tokoh kasepuhan di Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau juga didapuk menjadi kasepuhan daripada organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilah Nusantara, yang nanti malam tanggal 11 Agustus akan mengadakan pelantikan PWI di komplek makam Syekh Guru Kerawang. Untuk persiapan menuju acara nanti malam itu para anggota-anggota PWI biasa melakukan musyawarah di pesantrennya Kiai Asep di Rengas Dengklok Kerawang, pesantren Mandau Ulum namanya. Nah, itu sudah ada biasa-biasa musyawarah. Nampaknya musyawarah ini sudah diketahui oleh anggota, saya langsung jelaskannya FPI karena saya punya buktinya. Jadi anggota FPI itu sudah mengetahui atau ya para pendukung Habib. Mungkin ada FPI yang masih struktural atau organisatoral, saya kurang tahu ya. Yang pasti para pendukung para habaib ini sudah ada ancaman-ancaman supaya acara nanti malam di PWI ini tidak terlaksana, dan mereka mengetahui bahwasanya rencananya kan mengundang tokoh-tokoh yang banyak bersuara kontra nasab Habib Bahlawi, yakni Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menulis tesis tentang kepalsuan nasab Habib, dan juga Kiai Abbas Buntet, cucu pahlawan pejuang dari Cirebon, Kiai Abbas yang turut berjuang di perang Surabaya 10 Februari 45. Jadi ini ada rencana kehadiran dua tokoh petinggi daripada PWI. Nah, saya pun juga termasuk wakil ketua mewakili Trah Kesultanan Banten juga. Nah, kemudian rencana di malam nanti salah satu kasepuannya kan adalah Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ada acara rutin tiap malam minggu, terutama ada hari-hari yang kliwon apa gimana itu hari besar, ada acara di pesantren beliau di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, beliau mengundang anggota-anggota PWI, terutama juga Kiai Imat, kalau bisa hadir di tadi malam tadi supaya membicarakan musyawarah untuk kelanjutan acara di nanti malam. Nah, jadi ada acara tanggal 11 Agustus, ada acara tanggal 10 Agustus. Nah, 10 Agustus ini acara khususnya daripada Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, Kiai Junaid Al-Baghdadi ini acaranya di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, ketika biasa acara itu biasanya ribuan jamaahnya banyak, jadi biasanya suka macet. Makanya ada arahan dari panitia tidak bisa langsung ke lokasi, ada tempat meeting point dulu, ada tempat transit dulu di pesantrennya Kiai Asep Mandau Ulum yang nggak terlalu jauh. Nah, para polisi pengamanan utamanya di lokasi acara dari Kiai Junaid. Jadi yang diutamakan pengamanan di tempat Kiai Junaid. Di tempat transit hanya anggota laskar dan banser saja, belum ada pengamanan polisi. Nah, maka ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibit atau pendukung para habaib itu, mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA itu sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Iman. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Imat sudah menyatakan tidak akan hadir, mungkin menjadi lengah. Seakan-akan kalau Kiai Imat sudah tidak menyatakan tidak hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal yang berjuang kan tidak hanya Kiai Imat, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Imat, jadi ketika kita di pesantren Mandau Ulum, nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junaid. Nah, ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah, awal-awal kita husnuzon, mungkin kan berbau nggak pakai seragam, tapi kan
ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata tarik baju mau mempersekusi, bukan mau salim. Dan mereka tuh mencari-cari Kiai Imad. Kiai Imad tidak ada, mereka ada yang mengenal. Wah ini mau gini, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan Kiai Imad. Nah mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan, coba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Manbal Ulu, tempat transit, dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada dikawal juga oleh banser, tapi karena mereka sudah mengincar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah ketika dihadang, banser berupaya menjaga, banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul. Mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU Nahdlatul Ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket banser, orang banser resmi, yang mana NU dan banser ini adalah orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata juga, kacamata saya pecah. Kalau ada bukti di lapangan? Ada. Terutama juga yang banser juga lemah lebam. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah teriak, bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada betul-betul upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik, kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri dijaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankan. Memang ini menjadi pelajaran juga bagi tokoh-tokoh yang mengundang para penceramah yang terkait dengan perjuangan asap. Keamanan ini ditingkatkan tidak hanya di lokasi acara, tapi di tempat transit ini juga harus diamankan juga steril. Nah jadi utamanya kronologi seperti itu. Ini tindakan yang sungguh kami rasa biadab, karena ini Indonesia adalah negara yang mengedepan toleransi. Semua punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan masa keyakinan, dan kita tidak memaksakan. Ada yang mau percaya Habib silakan, tapi ya jangan memaksakan. Sampai-sampai kalau nggak percaya, jangan sampai menganggap halal darahnya. Ini sama saja dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang lain dalam satu agama Islam. Dan itu sudah masuk kriteria, salah satu kriteria SAT MUI. Dan kalau kami lihat sebenarnya mereka sudah ada 5 sampai dengan 5. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya. Karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam. Bahkan kiai dan banser pun mereka tidak pandang bulu. Mereka anarkis. Pintu angkat. Persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Ini nggak ada yang ngebantu ini, nggak ada kepolisiannya. Iya udah Pak. Parah nih. Astagfirullahaladzim. Kekerasan deh. Woi, nggak ada. Video. Nggak ada. Persekusi. Polisi. Nggak ada Pak.
Panitia, tolong telepon panitia, Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. 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 Ayo, mobil kita dihancurkan. Halo. Balik. Iya udah ini Pak. Udah. Balik. Oh bang. Oh bang. Oh. Di video. Iya udah. Udah bang, pulang bang, kita tabrak aja, tabrak. Ayo. Tabrak.